Maka sekarang insya Allah kita akan bahas, ya, masih dalam pembahasan perang melawan nabi-nabi palsu. Kita akan bahas perang untuk melawan nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, atau yang disebut oleh para ulama sebagai perang Yamamah, karena terjadinya di Yamamah. Namun sebelum kita membahas perang tersebut dengan detail, kita akan paparkan terlebih dahulu siapa Musailimah Al-Kadzab ini. Jadi Musailimah Al-Kadzab, ya, dia adalah sosok yang ternama, ya, yang tinggal di negeri Yamamah. Yamamah ini terletak di bagian Najd, yakni di bagian timur Jaziratul Arabiyah. Dan Musailimah Al-Kadzab ini, ya, dia dikenal sebagai seorang dukun. Ya, jadi di masa jahiliyah dia sudah dikenal, dan orang-orang menjulukinya sebagai Rahmanul Yamamah, Ar-Rahmannya Al-Yamamah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menukulkan dari Abu Qasim As-Suhaili, wa Musailamah ibnu Thumamah bin Kabir bin Habib ibn Al-Harith ibn Abdul Harith bin Hifan ibn Zuhli ibn Duwal ibn Hanifah. Ini nama panjangnya Musailimah, ya. Bagaimana yang telah kita sering singgung, ya, orang-orang Arab sangat menjaga nasabnya. Jadi dia adalah Musailimah bin Thumamah dari Banu Hanifah. Wa yugna Abu Thumamah atau wa yukanna Aba Thumamah wakila Aba Harun, dan kunyahnya adalah Abu Thumamah, dan sebagian mengatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Harun. Ini panggilannya adalah Abu Thumamah. Wa kana qad tusamma birrahman fa kana yuqalu lahu Rahmanul Yamamah. Dan dahulu Musailimah ini dikenal dengan julukan Ar-Rahman, ya, maka dia dikenal sebagai Rahmanul Yamamah. Ya, dalam perjanjian Hudaybiyah dikisahkan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan delegasi orang-orang Quraisy, ya, beliau berhadapan ketika itu dengan sosok Suhail bin Amr, ya, kemudian membuat perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut dan memulainya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang maha luas rahmatnya dan memiliki rahmat yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Namun kemudian ketika Suhail bin Amr mendengar disebutnya nama Ar-Rahman, dia enggan, dia tidak mau, ya, ditulis nama Ar-Rahman di sana. Siapa itu Ar-Rahman? Kami tidak mengenal, kata Suhail, kecuali Rahmanul Yamamah, kecuali Rahmannya Yamamah. Ya, Rahmannya Yamamah itu maksudnya adalah Musailimah. Jadi di masa itu, ketika perjanjian Hudaybiyah itu dibuat, Musailimah ini sudah terkenal di kalangan bangsa Arab sebagai Rahmanul Yamamah. Ya, Suhail bin Amr mengatakan, kami tidak mengenal Ar-Rahman, yang kami kenal adalah Rahmanul Yamamah, yaitu sosok Musailimah Al-Kadzab, sosok Musailimah Al-Kadzab. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengganti tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismikallahumma. Ini menunjukkan bahwa Musailimah ini sudah beken, ya, ketika itu, ya. Sampai Suhail bin Amr yang ada di kota Mekah pun tahu tentang keberadaan Musailimah Al-Kadzab. Nah, kemudian yang unik dari Musailimah Al-Kadzab ini, ya, dia berusia panjang. Ya, fakana yuqallahu Rahmanul Yamamah wa kana umruhu yauma qutil mi'atan wa khamsina sanah. Dan dikatakan bahwa usia Musailimah ketika dia terbunuh nanti, ketika dia diperangi oleh pasukan kaum muslimin, ketika dia meninggal dunia usianya 150 tahun. Berarti sudah sangat tua, ya. Dan kalau kita lihat dia lebih senior berarti dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usianya 63 tahun. Ya, kemudian pada peristiwa Yamamah ini, ya, 1 tahun setelah beliau alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Jadi Nabi saja ketika beda usianya dengan Musailimah ini hampir 90 tahun, Masya Allah. Ya, ini adalah sosok Musailimah Al-Kadzab. Nah, banyak sekali kisah-kisah yang dituturkan oleh para ulama berkaitan dengan Musailimah ini. Mulai dari sejak masa para sahabat masuk Islam,
Jadi di antara mereka ada yang sebelum mereka masuk Islam pernah bertemu dengan Musailimah. Demikian juga para ulama menceritakan surat-surat apa saja yang diturunkan dalam tanda petik ya kepada Musailimah. Tentunya diturunkan, yang menurunkan bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah bisikan syaitan atau sesuatu yang muncul dari pikiran Musailimah. Kita akan sebutkan beberapa kisah-kisah tersebut. Sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, wa qad ruwaina an Amr bin al-As annahu wafada ila Musailimah fi ayyami jahiliyah. Telah diriwayatkan kepada kami dari Amr bin al-As. Amr bin al-As adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang dahulunya di masa sebelum beliau masuk Islam, beliau dikenal sebagai duta besarnya orang-orang Quraisy. Ketika kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah, maka Amr bin al-As inilah yang kemudian menemui raja Habasyah, yakni Najasyi, untuk meminta agar kaum muslimin dikembalikan. Maka terjadi dialog antara Amr bin al-As dan An-Najasyi. Kemudian An-Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan kaum muslimin ketika itu. Ini menunjukkan bahwa Amr bin al-As ini sudah kemana-mana, ya, sudah kemana-mana beliau. Dan salah satu pihak yang pernah dikunjungi oleh Amr bin al-As di masa jahiliyah sebelum beliau masuk dalam Islam adalah sosok Musailimah al-Kadzdzab. Ya, annahu wafada ila Musailimah fi ayyami jahiliyah. Dia pernah berkunjung menemui Musailimah di masa jahiliyah. Faqala lahu Musailimah, "Madza unzila ala sahibikum fi hadzal hin?" Ketika itu Musailimah bertanya kepada Amr bin al-As, apa yang baru saja diturunkan kepada sahabatmu? Maksudnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Amr bin al-As ketika itu belum masuk Islam ya. Sahib di sini maksudnya adalah penduduk kota Makkah, ini orang-orang yang ada di dekatmu, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti dia adalah sahabatnya Nabi ketika itu, belum. Amr bin al-As belum menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Madza unzila ala sahibikum fi hadzal hin? Apa yang diturunkan kepada temanmu pada waktu sekarang ini? Faqala lahu Amr. Maka kemudian Amr bin al-As, ya, beliau jujur, ya, beliau tidak berbohong. Beliau mengatakan kepada Musailimah, laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighah. Telah diturunkan kepada temanku ini, yakni kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, sebuah surat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat mendalam. Maka kemudian Musailimah mengatakan, mahi, apa surat itu? Lalu Amr bin al-As membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Telah diturunkan kepada Muhammad, ya, surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dan saling berwasiat di atas kebenaran, ya, saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Surat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat mendalam. Ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Musailimah tidak mau kalah. Ya, maka kemudian fafaqqara Musailimah sa'atan thumma rafa'a ra'sahu. Maka ketika itu Musailimah berpikir, kemudian dia mengangkat kepalanya seakan-akan telah turun wahyu kepada dirinya. Kemudian dia mengatakan, ya, telah diturunkan kepadaku surat yang sejenis. Nggak mau kalah dia. Ya, dan memang Musailimah ini nggak mau kalah dengan Rasulullah. Nanti mukjizatnya Rasulullah juga dia tiru nanti. Ya, kemudian ditanya oleh Amr bin al-As, apa surat yang diturunkan kepadamu wahai Musailimah? Untuk bisa bayangkan ini ya, beda antara surat yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan surat yang diturunkan kepada Musailimah dalam tanda petik. Ya, surat yang diturunkan kepadaku, kata Musailimah, ya wabar, innama anta udunani wa sadr, wasairuka nafrun naqr. Ya wabar. Antum tahu apa maknanya? Wahai berang-berang, wahai berang-berang. Wahai berang-berang. Innama anta udunani wa sadr. Ya, hanya saja ya engkau memiliki dua telinga dan juga dada.
Wasairuka naflun naqr, dan kegiatanmu hanya melompat dan menggali. Ini surat yang diturunkan oleh Musailimah sebagai tandingan surat Al-Asr. Jauh berbeda bagaikan bumi dan langit. Ya, dalam surat Al-Asr, ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan berada dalam kerugian. Ya, kalau mereka tidak beriman, tidak beramal soleh dan saling mewasiatkan di atas kebenaran dan kesabaran. Sementara suratnya Musailimah, ya wabar, wahai berang-berang, wahai berang-berang, tidak ada nilainya sama sekali. Maka kemudian Musailimah dengan pedenya bertanya kepada Amr bin Al-As, "Kaifa tara ya Amr? Bagaimana menurut pendapatmu wahai Amr tentang surat yang baru saja diturunkan kepadaku?" Maka kemudian kata Amr bin Al-As, "Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu innaka la takdzib." Wahai Musailimah, demi Allah, sesungguhnya engkau pun menyadari bahwa aku itu tahu betul engkau ini adalah seorang pendusta. Ya, jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura beloan Musailimah. Saya tahu bahwa ini ayat adalah karanganmu. Engkau tahu bahwa apa yang kau ucapkan ini adalah sebuah kedustaan. Ya. Maka kemudian di tahun 9 Hijriyah, ya, di tahun 9 Hijriyah, Musailimah ini ikut menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahun 9 Hijriyah itu dikenal sebagai Amul Wufud, datangnya utusan-utusan. Ketika Nabi Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, maka utusan dari kabilah-kabilah Arab, ya, datang berduyun-duyun ke kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Ini sudah sempat kita singgung ketika kita membahas Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Maka di antara yang datang kepada Nabi SAW adalah Banu Hanifah, kabilahnya Musailimah. Namun, ya, ketika ingin menyatakan keislamannya, Musailimah menyatakan bahwa dia mau masuk Islam, akan tetapi setelah, ya, dia mengajukan sebuah syarat, ya, kalau Nabi SAW meninggal dunia, maka dialah yang diangkat sebagai pengganti Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak mau menerima persyaratan tersebut. Maka pulanglah Musailimah ke negerinya, ke Yamamah, kemudian dia mengklaim sebagai seorang Nabi. Dia mengklaim sebagai seorang Nabi. Ya. Bahkan disebutkan dia pernah berkirim surat kepada Rasul SAW, meminta agar Rasul SAW membagi kekuasaan yang ada. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah. Beliau mengatakan, "Waqad kana Musailimah ibn Habib kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu Musailimah bin Habib, ini Musailimah al-Kadzdzab, pernah menulis surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyinya? Min Musailimah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad yang juga utusan Allah. Ya, dengan pedenya dia mengangkat dirinya sebagai utusan Allah. Salamun alaik, keselamatan atas dirimu. Amma ba'd, fa inni qad usyrikta, ya, fa inni qad usyriktu fil amr ma'ak. Wahai Muhammad, ya, sesungguhnya aku telah bersekutu, ya, denganmu dalam kerasulan ini. Artinya yang diangkat menjadi rasul bukan hanya kamu wahai Muhammad, tapi aku juga telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Qala wa inna lana nisfal ard, dan kami berhak untuk mendapatkan separuh wilayah bumi ini. Ya. Wali Quraisyin nisfal ard, dan Quraisy berhak untuk mendapatkan separuhnya. Maksud dari Musailimah, ya, aku nabi, kau pun nabi. Ya, maka hendaknya kita berbagi wilayah. Sebagian untukmu dan orang-orang Quraisy, sebagiannya lagi untukku. Ya, dan Banu Hanifah. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Akan tetapi dia mencela Quraisy, ya, Musailimah mengatakan akan tetapi Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Seolah dia mengatakan, ya udah kita bagi dua. Quraisy jangan kemudian melanggar wilayah saya, ya. Separuhnya untuk dia dan Banu Hanifah, sebagian lagi untuk Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas surat tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kadzdzab. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailimah sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda
keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ini sunnahnya Nabi SAW ya, karena kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir ya, termasuk di dalam surat menyurat. Maka ketika ingin mengirimkan surat kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir ya, salamnya berbunyi assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Dalam berbagai surat inilah yang dipakai oleh Rasul SAW sebagai salam pembuka. Demikian juga ketika beliau berkirim surat kepada Heraklius, pembesar pembesar Romawi, ya, pembesar Bizantium. Maka beliau menulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakla adhimir Rum. Assalamu ala manittaba'al huda. Ya, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, kaisar Romawi, ya, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Jadi beliau tidak menuliskan assalamualaikum, tapi assalamu ala manittaba'al huda. Kemudian dalam surat tersebut Rasulullah SAW mengatakan amma ba'd fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Jadi bukan kewenanganmu, wahai Musailimah, membagi dua bumi ini. Ya, sebagian untuk Quraisy, sebagian untuk Banu Hanifah, untuk kau dan kelompokmu. Ya, bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik akan didapati oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, biarkan ketakwaannya yang membuktikan bahwa dia yang akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kak Musailimah tetap dengan kekufurannya. Dia tetap menganggap dirinya sebagai seorang nabi. Bahkan sebagaimana kita sebutkan, turun beberapa ayat kepada Musailimah. Dia mengklaim turun beberapa ayat ya kepada Musailimah. Ketika Nabi SAW dalam Al-Quran ada surat Al-Fil ya, yang mengisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Musailimah juga memiliki surat Al-Fil. Kita akan bacakan biar antum tahu bagaimana kekonyolan Musailimah ini, dan bagaimana kita bisa melihat orang yang demikian konyol, orang yang demikian jelas kedustaannya masih punya pengikut. Jadi jangan heran kalau ada nabi-nabi palsu di masa sekarang yang lebih konyol ya daripada Musailimah. Kemudian dia masih punya pengikut ya. Musailimah saja masih punya pengikut dalam keadaan dia sangat jelas sekali kekonyolannya. Ya, bagaimana surat Al-Fil versi Musailimah? Ya. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu danabun wabil, wa khurtumun tawil, inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Ada sama ya. Al-fil, mal-fil, ya. Gajah, ya. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah engkau apa itu gajah? Ya. Lahu danabun wabil, gajah itu punya ekor yang dia pakai untuk memukul. Ya. Ini seperti pelajaran flora fauna begitu ya. Jadi tahukah kalian apa itu gajah? Gajah itu dia punya ekor yang berfungsi untuk memukul ya. Kalau kita lihat kan gajah itu dia punya ekor yang bisa dia dia pukulkan ke badannya ya untuk memukul lalat atau serangga yang berada di tubuhnya. Jadi Musailimah ini pakar flora fauna. Nah, wa khurtumun tawil, dan dia memiliki belalai yang panjang. Ya. Dzalika min khalqi rabbina laqalil, dan sesungguhnya yang demikian ini, yakni gajah ini termasuk yang langka dari ciptaan Rabb kita ya. Jadi termasuk hewan langka. Persis seperti seorang ilmuwan gitu ya menceritakan tentang gajah. Apa itu gajah ya? Gajah adalah ya binatang yang besar, belalainya panjang ya. Jadi ini adalah surat Al-Fil versi Musailimah. Ada sebuah faedah saya ingat disebutkan oleh Syekh Said Al-Kamali dalam sebuah darsnya ya. Ini menunjukkan bahwa Musailimah ini konyol dan tidak tahu tentang bahasa Arab ya. Dalam surat Al-Fil ini dia menggunakan lafaz wa ma adraka mal fil. Ya, tahukah engkau apa itu
al-fil. Kata Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah taala bahwa wa ma adraka, ya, ini diucapkan tentang sesuatu yang tidak bisa kita raba, yang tidak bisa kita pegang, ya. Nah, ketika Musailimah menggunakan ini untuk gajah, itu tidak tepat. Kenapa? Gajah itu bisa kita pegang, ya, sehingga tidak tepat menggunakan lafaz wa ma adraka mal fil, ya. Kita tahukah kamu apa itu gajah? Karena adraka wa ma adraka, kita gajah itu bisa diidrok, ya, bisa kita kita bisa raba, kita bisa lihat, kita bisa pegang, ya. Sehingga sangat konyol Musailimah, bahkan dari dari sisi bahasa Arab, ya, tidak memiliki kemampuan yang baik. Ada lagi barakallahu fikum, ya. Ada namanya itu surat Difda, surat kodok. Surat kodok. Ya Difda binta Difda'ain nakki kam taniqin lal ma'a tukaddirin wala syariba tamna'in ra'suki fil ma'i wadanabuki fitin. Wahai katak, anak dua katak, bersihkanlah air kami, maka engkau pun akan menjadi bersih, ya. Lal ma'atu kaddirin, ya, tidak ada air yang bisa kau kotori. Maksudnya katak itu kecil, ketika dia berada di air maka dia tidak mengotori air tersebut. Wala syaribatan na'in, dan engkau tidak bisa mencegah orang untuk minum air. Artinya kalau di sungai ada kodok, orang minum ya minum aja, ya, artinya nggak bisa diganggu oleh katak tersebut. Kemudian akhir surat ini sangat indah. Ra'suki fil ma'i wa danabuki fitin, kepalamu ada di air sementara ekormu di tanah, ya. Inilah surat yang sangat surat yang sangat konyol, ya, yang diklaim oleh Musailimah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada lagi kekonyolan yang dilakukan oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Sebenarnya kita sebutkan tadi, ketika turun surat Al-Asr, ya, maka dia mencoba untuk membuat surat yang sama, ya, walaupun sangat konyol, ya. Ada surat Al-Asr yang artinya waktu, ya, dia memiliki surat Al-Wabr yang artinya berang-berang. Kemudian ada surat Al-Fil, ya, dia juga punya surat Al-Fil. Jadi dia mencoba untuk meniru sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa dzakara ulama at-tarikh annahu kana yatashabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama sejarah menyebutkan bahwa Musailimah Al-Kadzdzab selalu berusaha untuk meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balaghahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa fi bi'r fa ghazura ma'uha. Sampai kabar kepada Musailimah Al-Kadzdzab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah meludahi sebuah sumur. Kemudian setelah sumur itu diludahi oleh Rasulullah SAW dengan ludahnya yang berbarokah, maka airnya tiba-tiba melimpah. Ya, ini adalah ayat ayat nubuwah, ya, tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau meludahi dengan ludah beliau yang berbarokah, sumur yang kering menjadi melimpah airnya. Kemudian dicontoh dan ditiru oleh Musailimah. Fabasaqa fi bi'rin faghada ma'uha bil kulliyah. Ada sebuah sumur, kemudian Musailimah meniru Rasulullah SAW. Dia pun meludahi sumur tersebut, ternyata malah airnya meresap sampai tidak ada lagi air, kering kerontang. Ya, jadi hati-hati meniru mukjizat, ya. Ketika dia meludahi sumur tersebut, malah airnya meresap ke dalam tanah, nggak ada lagi airnya. Qala wa fi ukhra fasara ma'uha ajajan. Dalam kesempatan yang lain dia ulangi lagi, ada sumur kemudian dia ludahi, airnya berubah menjadi asin, tidak bisa dikonsumsi, ya. Qala wa tawaddo'a wa saqa bi wudu'ihi nakhlan. Dan juga dia pernah berwudu. Jadi kan wudunya Rasulullah SAW ini berbarokah, ya. Para sahabat mengumpulkan wudu beliau, ya. Yaqtatilu bi wudu'ihi. Ini mereka berupaya bersaing untuk mendapatkan wudunya Rasulullah SAW yang berbarokah. Maka kemudian Musailimah ini ingin menunjukkan juga bahwa dia memiliki air wudu yang berbarokah. Wa tawaddo'a wa saqa bi wudu'ihi nakhlan.
faya bisa dua halakat. Maka Musailimah Al-Kadzab ini berwudu, kemudian dengan air wudunya itu dia menyiram sebatang pohon kurma, maka langsung pohon kurmanya itu menjadi kering dan mati. Ya, ini karomahnya dalam tanda petik Musailimah. Qala wa utiya bi wildan, ya, yubarriku alaihim. Maka kemudian pernah juga Musailimah ini didatangkan di hadapannya anak-anak kecil untuk dicari barokahnya, ya. Faja'ala yamsa'u ru'usahum. Maka kemudian Musailimah pun mengusap-usap kepala anak-anak ini. Faminhum man quri'a ra'suhu. Maka di antara anak-anak tersebut ada yang langsung rontok rambutnya, dipegang oleh Musailimah. Wa minhum man luthiqa lisanuhu. Dan di antara mereka setelah diusap kepalanya oleh Musailimah malah cedal. Cedal itu apa kalau bahasa kita? Ya, jadi celat, ya. Jadi cedal atau celat artinya dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Setelah apa? Setelah diusap kepalanya oleh Musailimah. Wa yuqal, dan diceritakan juga tentang Musailimah ini, innahu da'a li rajulin asabahu waja' fi ainai. Dan dia pernah didatangkan, ya, pernah diminta untuk mengobati seseorang yang sedang sakit mata. Ya, maka kalau dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga terjadi pada kasusnya Ali bin Abi Thalib, ya, dalam perang Khaybar, Ali pernah sakit matanya, kemudian diludahi matanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian didoakan, lalu sembuhlah mata Ali bin Abi Thalib seakan-akan dia tidak pernah sakit, bahkan lebih sempurna penglihatannya setelah diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan. Maka ada orang yang sakit matanya didatangkan ke hadapan Musailimah Al-Kadzab, ya. Famasahahuma, maka kemudian Musailimah pun mengusap kedua mata orang tersebut, fa'amiya, maka orang itu malah menjadi buta total. Yang sebelumnya hanya sakit mata, setelah diusap oleh Musailimah matanya menjadi buta total. Antum barakallahu fikum bisa melihat, ya, orang ini sudah jelas sekali kebohongannya. Ya, surat-surat yang diturunkan kepadanya adalah surat-surat yang tidak bermutu, ya, baik dari sisi sastra maupun dari sisi makna, tidak bermutu. Kemudian keajaiban-keajaiban yang harusnya muncul dari seorang nabi justru berkebalikan. Ya, ketika dia meludahi sumurnya malah jadi kering dan asin. Ketika dia mengusap anak-anak malah rontok rambutnya dan seterusnya. Tapi masih ada juga pengikutnya, bahkan pengikutnya rela untuk mati membela Musailimah Al-Kadzab. Ya, jadi keberadaan pengikut ini sama sekali bukan standar kebenaran, ya. Jadi kalau ada orang punya pengikut, ya, tidak kemudian kita katakan, loh itu kok banyak kok pengikutnya. Musailimah aja punya pengikut, bahkan puluhan ribu. Nanti kita akan jelaskan, ya, pasukannya Musailimah itu puluhan ribu orang yang mengikuti Musailimah Al-Kadzab. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang ada dajjal-dajjal, orang-orang yang mengaku nabi kemudian dia punya pengikut yang demikian setia. Ya, dari zaman dahulu memang sudah seperti itu. Nah, kemudian Musailimah ini menikah dengan Sajah bintil Harith At-Tamimiyah. Sajah ini juga seorang yang mengaku sebagai nabi, seorang wanita, nabi wanita. Sudah pernah kita singgung, ya, di dua pertemuan yang lalu, bahwa di antara nabi-nabi palsu ada yang bernama Sajah At-Tamimiyah. Ya. Nah, dia dulu berprofesi sebagai seorang dukun dan dia beragama Nasrani. Sebelumnya dia beragama Nasrani, kemudian dia mengaku sebagai seorang nabi di tengah-tengah kaumnya, Bani Tamim. Dan Bani Tamim ketika itu bahkan sampai sekarang, ya, memiliki anggota suku yang sangat banyak. Nah, ketika ada nabi dari kalangan mereka dengan karena fanatisme kesukuan yang ada pada mereka pun menjadi pengikut Sajah. Ya. Tentang Sajah ini juga disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Bani Tamim ini terpecah-pecah. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini kebanyakannya kita nukilkan dari Al-Bidayah wa Nihayah. Kanat Banu Tamim qad ikhtalafat ara'uhum ayyam riddah. Pada era kemurtadan di awal-awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Banu Tamim mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat. Ya. Faminhum man irtadda wa mana az-zakah. Di antara mereka ada yang murtad,
dan tidak mau membayar zakat. Jadi fenomena murtad dan tidak mau membayar zakat ini terjadi di mana-mana. Ya, maka di antara sebagian orang di Bani Tamim ada yang murtad dan tidak mau membayar zakat sama sekali. Qala wa minhum man ba'atha bi amwali shadaqat ila Siddiq. Ya. Dan di antara mereka ada yang tetap mau membayar zakat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Mereka tetap berada dalam keislamannya dan menunaikan kewajiban mereka untuk membayar zakat. Nah, wa minhum man tawaqqafa liyanzura fi amrihi. Sebagian lagi ada yang menunggu melihat perkembangan, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Fa bainama hum kadzalik idz akbalat Sajah bintu Harith bin Suwaid ibn Uqfan at-Taghlibiyah minal Jazirah wa hiya min nasara al-Arab faqad idda'atin nubuwah. Maka ketika kondisi sedang seperti itu, ya, Banu Tamim sedang terpecah-pecah, tiba-tiba muncullah sosok Sajah bintil Harith bin Suwaid bin Uqfan at-Taghlibiyah dari Jazirah, dari kalangan Nasrani Arab yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Jadi di masa terpecahnya Banu Tamim, ketika itu muncullah sosok Sajah yang mengaku sebagai seorang nabiyah, seorang nabi wanita. Ya. Qala wa ma'aha junudun min qaumiha wa banil tafabihim. Maka ketika itu Sajah diiringi oleh pasukan yang berasal dari kaumnya dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi ada orang-orang yang berasal dari Bani Tamim menjadi pengikut Sajah At-Tamimiyah, dan ada yang berasal dari luar kaumnya. Waqad azamu ala ghazwi Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika itu mereka ingin berperang memerangi pasukannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falamma marrat bi biladi Bani Tamim da'athum ila amriha fastajaba laha ammatuhum. Maka dalam perjalanan Sajah ini, ketika dia sudah memiliki pasukan dan ingin memerangi kaum muslimin di kota Madinah, dia melewati kaumnya, yakni Banu Tamim. Kemudian ya dia mengajak Bani Tamim untuk mengikutinya. Ya, kemudian fastajaba laha ammatuhum. Mayoritas dari Banu Tamim pun menjadi pengikutnya Sajah. Ya. Jadi dia berhasil untuk menarik simpati Banu Tamim sehingga Banu Tamim menerima dakwahnya dan menganggap dia sebagai seorang nabiyah. Wa kana mimman istajaba laha Malik bin Nuwairah At-Tamimi. Dan di antara sosok yang menerima dakwahnya Sajah adalah sosok Malik bin Nuwairah At-Tamimi. Wa Utarid bin Hajib, dan Utarid bin Hajib wa jama'atun min sadati umara Bani Tamim, dan sekelompok dari pembesar-pembesar Banu Tamim. Jadi kalau pembesar-pembesar yang sudah menjadi pengikut Sajah, biasanya yang di bawah-bawahnya juga mengikuti. Wa takhallafa akharun minhum anha. Namun tetap ada sebagian di antara mereka yang tidak mau menjadi pengikut Sajah. Ya. Nah, kemudian mulai dia bergerak ya untuk memerangi kaum muslimin. Namun sebelumnya ya dia mendengar kabar bahwa Musailimah juga mengangkat dirinya sebagai nabi. Maka kemudian dia pun berpikir, bagaimana kalau Musailimah ini sebagai nabi pesaing ya, sebagai nabi pesaingnya diperangi terlebih dahulu. Jadi Sajah kemudian mengubah haluan. Yang sebelumnya ingin memerangi Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia pun merubah haluannya menjadi memerangi Musailimah. Thumma inna Sajah qasadat bijududiha al-Yamamah. Kemudian berangkatlah Sajah dengan pasukannya untuk memerangi Musailimah di Yamamah. Lita'khudhaha min Musailimah ibn Habib al-Kadzab, agar dia bisa memerangi Musailimah bin Habib al-Kadzab. Fahaba qaumuha, maka kemudian ketika mendengar bahwa Sajah ini ingin memerangi Musailimah, sebagian orang pengikut Sajah ya ini merasa ragu. Ya, fahabahu qaumuha, merasa takut dengan kewibawaan dari Musailimah. Wa qalu, mereka mengatakan, innahu qad istafhala amruhu wa azm. Sesungguhnya Musailimah ini sudah memiliki kekuatan yang demikian besar. Faqalat lahum fima taquluh,
alaikum bil yamamah. Namun Sajah tetap saja bersikeras. Dia mengatakan kepada pengikutnya, alaikum bil yamamah. Wajib bagi kita untuk apa? Memerangi Yamamah. Dufuda fifal hamamah. Fa innaha ghazwatun sarramah. La talhaquhum ba'daha malamah. Ya. Kata Sajah kepada pasukannya, mari kita serang Yamamah dan pukullah genderang-genderang perang kita. Ya, karena setelah kita sampai di sana tidak akan fa innaha ghazwatun saramah. Karena sesungguhnya perang ini akan terjadi betul. La talhaquhum ba'daha malamah. Begitu kita jalani perang ini, maka tidak akan ada yang mencela kita. Artinya kita akan mendapatkan kemenangan. Jadi Sajah tetap bersikeras. Ya, ini Bani Hanifah harus kita kalahkan terlebih dahulu. Musailimah harus kita kalahkan terlebih dahulu. Maka setelah kita bisa mengalahkannya, tidak akan ada orang yang mencela kita. Nah, qala faqasadu nahwa Musailimah. Maka kemudian pasukannya Sajah berjalan menuju Musailimah. Falamma sami'a bimasiriha ilai khafaha ala biladihi. Ketika mendengar bahwa pasukan Sajah sedang menuju daerah kekuasaannya, maka Musailimah merasa khawatir. Ya, Nabi merasa khawatir ya. Dia khawatir. Ya. Kenapa? Wadzalika annahu mashghulun bi muqatalati Tsumamah bin Utsal wa qad sa'adahu Ikrimah bin Abi Jahl bi junudil muslimin. Karena ketika itu mulai ada pasukan kaum muslimin yang memasuki wilayahnya. Yaitu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Tsumamah bin Utsal dan dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu taala anhum. Sehingga dia khawatir, kalau saya harus melawan kaum muslimin sementara ada pasukan Sajah yang ikut memerangi, maka ini akan membuat saya babak belur menurut Musailimah. Wa hum naziluna bi ba'di biladihi yantadiruna quduma Khalid bin Walid kama sayati. Dan ketika itu pasukannya Tsumamah bin Utsal dan Ikrimah bin Abi Jahl sedang menunggu di wilayahnya Musailimah. Mereka siap-siap untuk memerangi Musailimah, tapi sedang menunggu apa? Pasukannya Khalid ibn Walid. Jadi pasukan kaum muslimin sudah berada dekat dengan kekuasaannya Musailimah, namun mereka masih menanti kedatangan Khalid ibn Walid. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi palsu Musailimah kepada Nabi palsu Sajah, ya, Nabi palsu, ya, faba'atha ilaiha yasta'minuha wa yatmanu laha an yu'tiyaha nisfal ard alladhi kana li Quraisy. Maka kemudian Musailimah pun mengirimkan utusan kepada Sajah, ya, untuk meminta gencatan senjata. Jangan berperang. Wa yatmanu laha, dan dia menjamin kepada Sajah dia akan memberikan separuh bumi yang katanya tadi adalah milik Quraisy. Kan tadi sebelum Nabi wafat dia mengatakan bahwa separuh untuk Banu Hanifah, separuh untuk Quraisy. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, maka Sajah silakan ambil saja apa yang menjadi miliknya orang-orang Quraisy. Faqad radahullahu alaiki ya fahabakil bihi. Karena sesungguhnya bagiannya Quraisy itu dalam surat tersebut dikatakan bahwa bagian Quraisy itu telah Allah Subhanahu wa taala ya anugerahkan kepada dirimu wahai Sajah. Wa rasalaha liyajtami'a biha fi ta'ifatin min qaumihi wa qaumiha. Maka kemudian dalam surat itu juga Musailimah ngajak untuk bertemu. Ya, jadi mengajak Sajah untuk berunding 4 mata. Ya, jadi ada sebagian dari pasukan Musailimah bertemu dengan sebagian dari pasukan Sajah, ya, di suatu tempat. Faraqiba fi arba'ina min qaumihi wa jaa'a ilaiha. Maka kemudian berangkatlah Musailimah dengan 40 orang pasukannya untuk menemui Sajah. Fajtama'a fi khaymah. Maka kemudian mereka pun bertemu di kemahnya Sajah. Falamma khala biha wa arada 'alaiha ma arada min nisfil ard wa qabilat dzalik. Maka kemudian setelah bertemu, Musailimah kembali menawarkan separuh bumi, ya, miliknya orang-orang Quraisy tadi kepada Sajah. Maka kemudian Sajah pun menerima tawaran dari Musailimah. Ini orang enak sekali ya. Membagi-bagi bumi sesuai dengan kemauannya. Jadi dia mengatakan bahwa ya sudah, kamu jangan serang saya, ya. Nanti bagiannya Quraisy itu adalah untukmu,
dan bagiannya Banu Hanifah ya tetap berada di bawah kekuasaanku. Maka kemudian ternyata Musailimah ketika melihat Sajah tadi ya, Sajah mengaku sebagai seorang nabi. Saya juga nabi. Maka muncul ide pada Musailimah, bagaimana kalau kita menikah saja? Ya, Masya Allah, Musailimah pintar juga dalam masalah ini ya. Jadi dia mengusulkan kepada Sajah, daripada nanti ada kekuasaan Banu Hanifah, kemudian ada kekuasaan Sajah yang dia akan mengambil apa yang telah dikuasai oleh orang-orang Quraisy, kita nikah saja. Sehingga apa? Semua Arab ini semuanya adalah wilayah kita. Kata Musailimah kepada Sajah, "Hallaki an tazawwajaki wa akulu biqaumi wa qaumikal Arab." Wahai Sajah, ya, tidakkah engkau terpikir untuk menikah, ya? Tidakkah engkau berpikir bahwa lebih baik aku menikahimu, maka dengan kita menikah, kaummu dan kaumku akan bisa menerkam atau mengambil semua wilayah Arab. Ya, kalau kita bersatu, kalau kita nikah, ya nanti semua wilayah Arab ini akan berhasil kita kuasai. Qalat na'am. Ternyata Sajah pun menerima apa yang ditawarkan oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Maka kemudian menikahlah mereka. Pernikahan antara nabi dan nabiyah. Ya, ada beberapa dialog yang lucu ya ketika mereka saling ngobrol ya, obrolan mereka ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu seperti ini, karena masing-masing kan mengklaim sebagai nabi. Jadi Musailimah mengatakan kepada Sajah, "Apa wahyu yang diturunkan kepadamu?" Maka Sajah kemudian mengeluarkan ayat-ayat. Ya, nah itu wahyu yang diturunkan kepadaku. Wahai Musailimah, wahai suamiku, apa wahyu yang diturunkan kepadamu? Maka kemudian Musailimah mengeluarkan ayat-ayat juga ya. Itulah kalau nabi dan nabiyah menikah ya. Jadi ketika ngobrol ya, yang keluar adalah ayat-ayat yang diturunkan, tapi ayat palsu semua. Qala wa aqamat indahu thalathata ayyam. Maka kemudian Sajah tinggal bersama Musailimah selama 3 hari. Ya, jadi mereka menikah, kemudian Sajah sempat tinggal di tempatnya Musailimah selama 3 hari. Tsumma raja'at ila qaumiha. Kemudian Sajah kembali kepada kaumnya. Nah, ini ada sesuatu yang unik ya. Kalau kita lihat tadi pernikahan nggak disebutin maharnya apa ya. Jadi tiba-tiba Musailimah nawarin, gimana kalau kita kawin aja biar kekuasaan kita makin luas. Oh, baik, kata si Sajah. Naam, ayo kita nikah. Nggak disebutin kan maharnya. Nggak disebutin maharnya. Maka ketika Sajah ini kembali kepada umatnya, kembali kepada kaumnya, orang-orang bertanya, ya, apa mahar yang diberikan oleh Musailimah kepadamu, wahai Sajah? Ya, apa maharnya? Kalian sudah menikah, sekarang maharnya apa? Kemudian kata Sajah baru sadar, lam yasduq bi syai'an. Musailimah ini nggak ngasih mahar rupanya. Dia baru ingat kalau dia nikah itu dia tidak diberikan ya mahar, ya. Maka orang-orang protes, gimana ini nabiyah menikah kok nggak dikasih mahar ya? Padahal nabiyah seorang nabi, seorang yang memiliki kedudukan. Maka pengikutnya saja protes kepada Sajah, innahu qabihun ala mithlik an tatazawwaja bi ghairi sadaq. Ya, untuk seorang wanita seperti ini Sajah, ya, tidak pantas ada orang yang menikahimu kemudian dia tidak memberi mahar sedikit pun. Ya, gimana ini nabi kok dikahi sama nabi malah tidak ada maharnya. Ya, maka kemudian Sajah pun terpengaruh dengan ucapan kaumnya. Iya nih, ya aku dinikahin kok nggak ada maharnya ya, kata Sajah. Faba'atat ilaihi tas'alahu sadaqaha. Maka kemudian Sajah mengirimkan utusan kepada Musailimah untuk menagih mahar. Ya, mana maharnya Musailimah? Ente udah kawin sama nabi, ya, nabinya Bani Tamim kok tidak memberikan mahar ini. Maka kemudian Musailimah membalas, arsili ilayya muaddinak. Ya, kemudian Musailimah mengatakan kepada utusan, ya, coba katakan kepada Sajah, suruh dia mengutus muadzinnya. Wah, ini apa nih kejutan yang akan diberikan oleh Musailimah? Coba kirim muadzinnya. Muadzin orang yang memandangkan sholat ketika itu. Faba'atsat ilaih, ya, faba'atsathu ilaih. Maka kemudian Sajah mengirim muadzinnya ke hadapan Musailimah. Ya, namanya adalah Syabath ibn Rib'i. Ya, Syabath ibn Rib'i.
Faqala, kemudian setelah muadzinnya Sajah ini sampai di hadapan Musailimah, dia memberikan kejutan. Nadi fi qaumika inna Musailimah ibn Habib Rasulullah qad wada'a ankum salataini mimma atakum bihi Muhammad. Ya. Jadi maharnya Musailimah, ya, kata Musailimah, kabarkan bahwa Musailimah bin Habib sebagai utusan Allah telah ya mengurangi 2 salat yang telah dibebankan oleh Muhammad sebelumnya. Jadi maharnya itu salatnya didiskon. Ya, kabarkan kepada umatmu wahai Sajah bahwa salat 5 waktu sudah didiskon sebagai mahar, ya, yakni salatul fajr wa salatul isya, ya, yaitu 2 salat, salat subuh dan salat isya, ya. Makanya 2 salat yang paling berat didatangi oleh kaum munafikin ini, ya. Salat fajar dan salat isya, ya, ini udah digugurkan oleh Musailimah sebagai mahar atas pernikahannya dengan Sajah At-Tamimiyah, ya. Makanya aneh-aneh kisah-kisah nabi palsu ini, ya, sungguh aneh, ya. Maka itu kisah pernikahan Musailimah Al-Kadzdzab dengan Sajah yang juga mengaku sebagai seorang nabi. Namun sebelum kaum muslimin nanti memerangi Musailimah habis-habisan, ya, Sajah ini melarikan diri dan kemudian kembali kepada keislamannya. Jadi dia nanti akan kembali masuk Islam. Sama nasibnya dengan apa? Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Sajah kembali kepada keislamannya. Nah, ketika itu, ya, sebelum diperangi oleh pasukannya Khalid bin Walid, barakallahu fikum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengirim sosok Ar-Rajjal bin Unfuwah untuk mendakwahi, ya, Musailimah dan kaumnya. Jadi sebagaimana kepada Tulaihah bin Khuwailid ada yang mendakwahi Musailimah, Tulaihah dan juga kaumnya, maka Musailimah juga demikian. Abu Bakar Siddiq mengirimkan Ar-Rajjal bin Unfuwah untuk mendakwahi pengikut Musailimah. Namun disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rajjal bin Unfuwah ini pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan. Dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika dia diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu dia bertemu dengan Musailimah Al-Kadzdzab, ya, Allah Subhanahu wa taala ternyata mencabut hidayah darinya. Dia justru bergabung dengan Musailimah Al-Kadzdzab. Nauzubillah. Maka siapakah di antara kita yang merasa aman dari dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Ar-Rajjal bin Unfuwah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk apa? Mendakwahi Musailimah dan para pengikutnya, namun ternyata dia justru mengakui kenabian Musailimah Al-Kadzdzab, ya. Maka orang-orang pun menyanjung, ini pengikutnya Musailimah menyanjung Ar-Rajjal bin Unfuwah, maka dia pun segera diberikan kedudukan di tengah-tengah pengikutnya Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, ketika itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu baru menyadari sebuah hadis yang pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ternyata pernah mendengar hadis yang berkenaan dengan Ar-Rajjal bin Unfuwah. Beliau mengatakan, ya, suatu ketika kami pernah duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Ini sekelompok sahabat pernah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kami ketika itu ada Ar-Rajjal bin Unfuwah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Inna fikum la rajulan dirsuhu finnar a'zamu min Uhud. Itu Nabi mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ini ada sosok laki-laki yang nanti gigi gerahamnya itu di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi ada di antara kalian ini akan disiksa di neraka dalam keadaan giginya itu membengkak, membesar seperti gunung Uhud. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fahalakal qaum fabaqitu ana war-rajal. Maka kemudian semua orang yang ada di majelis itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semuanya telah meninggal dunia. Yang masih tersisa hanyalah aku dan Ar-Rajjal bin Unfuwah.
siapa di antara kami ini ya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di antara kalian ada yang nanti akan disiksa dalam api neraka dalam keadaan gigi geraham yang membesar seperti gunung Uhud. Qala wa kuntu mutakhawwifan laha, dan aku merasa takut, akulah yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Unzur barakallahu fikum. Para sahabat itu dia tidak menuduh orang lain, tapi khawatir dirinya lah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka tidak kemudian merekomendasi diri, itu si fulan paling bukan saya. Tidak. Justru Nabi Hurairah takut. Beliaulah yang disebut oleh Nabi SAW. Hatta kharaja ar-rajjal ma'a Musailimah wa syahida lahu bin nubuwah. Kemudian apa yang membuat Abu Hurairah tenang? Ternyata ar-rajjal kemudian keluar bersama Musailimah, bergabung bersama Musailimah, dan wa syahida lahu bin nubuwah, dan ikut mempersaksikan kenabian Musailimah, mengakui kenabian Musailimah. Fakanat fitnatur rajjal a'zam min fitnati Musailimah. Maka ketika itu menurut Abu Hurairah, fitnah yang ditimbulkan oleh Ar-Rajjal bin Unfuwa ini lebih besar daripada apa yang dimunculkan oleh Musailimah. Kalau Musailimah sebagaimana yang kita ungkapkan tadi jelas sekali kekonyolan-kekonyolannya. Tapi Ar-Rajjal dia pernah bertemu dengan Nabi SAW, ternyata kemudian dia malah mengikuti dan menjadi pengikutnya Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Ternyata sosok Ar-Rajjal inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Inna fikum la rajulan dirsuhu finnar a'zam min Uhud. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada seseorang yang di neraka nanti giginya akan membesar, lebih besar daripada gunung Uhud. Maka kemudian Yamamah pun diserbu oleh kaum muslimin ya di bawah pimpinan Khalid bin Walid, dan terjadinya perang Yamamah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa dia terjadi pada tahun 11 Hijriyah, sebagian lagi mengatakan pada tahun 12 Hijriyah. Namun Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, waqad qala jama'atu min ulama isyar wa tawarikh inna waq'atal Yamamah kanat fi Rabi'il Awwal min hadhihi sanah. Ya. Sebagian ulama tarikh menyebutkan bahwa ya perang Yamamah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal ya dari tahun ini, yakni tahun 12 Hijriyah. Wakila, dan sebagian mengatakan innaha kanat fi awakhiril lati qablaha. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa perang Yamamah terjadi pada akhir tahun sebelumnya, yakni pada akhir tahun 11 Hijriyah. Qala wal jam'u bainal qaulain anna ibtida'aha kana fi sanatil madiyah wa intihaaha waqa'a fi hadhihi sanah al-atiyah. Dan bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa perangnya berlangsung cukup lama. Dimulai di akhir tahun 11 Hijriyah kemudian berakhir pada tahun ke-12 Hijriyah. Jadi ini adalah waktu terjadinya perang Yamamah. Maka bagaimana berkecamuknya perang Yamamah? Apa yang terjadi dalam peperangan tersebut? Siapa saja tokoh di kalangan para sahabat yang gugur dalam peperangan tersebut? Dan bagaimana akhir kehidupan Musailimah Al-Kadzdzab? Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya masih memberikan kita kesempatan untuk membahas peperangan ini dengan tuntas. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya kepada kaum muslimin semua. Baik.